Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah, saya akan melanjutkan remake video tentang akhir zaman. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang Imam Mahdi. Begini, sosok yang akan memimpin dunia di akhir zaman itu tinggal dua. Saya katakan tinggal dua, karena Nabi Isa batal turun. Yang dua ini adalah satu dari duriyah Rasulullah yang awal yang diidentifikasi sebagai Imam Mahdi. Satu lagi dari literasi Jawa yang diidentifikasi sebagai Ratu Adil. Nanti ada kaitannya dengan Satrio Piningit. Begini Imam Mahdi. Sosok yang ditunggu dari pihak duriyah Rasulullah itu jadi Imam Mahdi itu adalah julukan seperti Kiai Syekh gitu loh. Jadi bukan nama orang. Nah, Imam Mahdi ini kalau menurut saya, karena dia adalah julukan bukan nama identitas asli, nanti akan bersama-sama dengan Ratu Adil dari tanah Jawa untuk memimpin dunia. Entah yang di depan ini dari duriyah Rasulullah, jadi entah yang jadi Imam Mahdinya itu adalah orang dari duriyah Rasulullah dari tanah Arab atau dari tanah Jawa gitu aja biar gampang. Jadi kalau dari tanah Jawa adalah Ratu Adil, kalau dari duriyah Rasulullah adalah Syekh apa gitu ya. Kemudian nanti imam, jadi dia jadi imam atau Imam Mahdi. Nah, jadi dari dua orang ini salah satunya akan jadi Imam Mahdi gitu loh. Jadi gampangnya begitu. Salah satu dari keturunan Rasulullah atau salah satu dari keturunan Raja Jawa itu akan jadi Imam Mahdi. Keturunan Jawa itu di Nusantara dia jadi raja, tapi di dunia Islam jadi Imam Mahdi gitu. Kurang lebih seperti itu menurut saya. Oke. Sosok yang diidentifikasi atau yang diceritakan lewat beberapa literasi Islam tentang duriyah Rasulullah yang akan jadi Imam Mahdi itu memang sudah ada dan sudah terlahirkan. Jadi sosoknya sudah ada. Namanya mirip dengan nama Rasulullah, sangat dekat namanya dengan Rasulullah. Dia ada, tetapi ternyata duriyah dari Rasulullah ini yang digadang-gadang sebagai Imam Mahdi ini batal jadi Imam Mahdi, gitu aja. Kenapa batal jadi Imam Mahdi? Karena beberapa hal. Satu, situasi di tanah Arab maupun di Timur Tengah secara umum itu akan menjadi beban psikologis Syekh ini dalam memimpin dunia itu. Jadi bagaimana dia bisa memimpin dunia di tanah Arab, di Timur Tengah sendiri, di tanah Mekah sendiri yang notabene tempat kelahirannya Islam, situasinya sangat mengkhawatirkan secara ideologi. Contohnya perebutan kekuasaan dan sebagainya lah, perang dan sebagainya. Jadi menurut saya Syekh ini yang duriyah Rasulullah ini dia tidak akan menjadi pemimpin tertinggi Islam di akhir zaman gitu loh. Karena dia punya beban sosial atau beban lingkungan yang berat.
Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Syekh ini yang dari Duriah Rasulullah tugasnya hanya untuk finishing, tugasnya itu untuk finishing tugas-tugas Rasulullah gitu loh. Maksudnya gini, Rasulullah kan dulu memiliki tanggung jawab, memiliki amanah sebagai Rasul. Nah, di akhir zaman ini Syekh ini bertugas untuk menuntaskan tugas dari Rasulullah gitu loh. Di samping membantu transisi kepada pemimpin umat Islam selanjutnya. Itu maksudnya. Ya, jadi Imam Mahdi yang dimaksud ini menurut saya bukanlah sosok, tapi lebih pada jabatan atau panggilan non struktural, kayak kiai lah gitu, kayak kiai lah gitu. Jadi julukannya itu hadir karena posisinya, bukan ada posisi dulu gitu loh. Jadi intinya gini lah, yang jadi Imam Mahdi ini bisa siapa aja gitu nanti pada kenyataan kejadiannya gitu loh. Tapi menurut analisa sederhana saya, Duriah Rasulullah yang bernama Syekh ini, saya tidak bisa nyebut nama ya, Syekh ini menurut saya tidak bisa menjadi Imam Mahdi karena dua hal. Yang pertama, beban sosial atau beban lingkungan tanah Arab sendiri seperti itu. Yang kedua, ternyata tugas utamanya adalah menuntaskan, memfinishing tugas-tugas Rasulullah gitu loh. Jadi Duriah Rasulullah ini menurut saya tidak akan menjadi Imam Mahdi. Ya, tidak akan menjadi Imam Mahdi. Kemudian sedikit supaya tidak ada kebingungan terkait akhir zaman. Jadi begini, akhir zaman ini adalah akhir dari zaman periode tertentu, bukan akhir zaman kemudian hancur, bumi hancur, semesta jagat raya hancur, bukan. Menurut saya akhir zaman ini adalah akhir dari periode tertentu masuk ke periode berikutnya. Jadi bumi nggak hancur. Maka makna kiamat yang dimaksud adalah makna kiamat kebangkitan Islam atau kebangkitan agama tauhid yang akan dipimpin oleh 3 orang tadi rencananya gitu loh. Nabi Isa, Imam Mahdi, dan Ratu Adil. Jadi transisinya oleh 3 orang itu di akhir zaman. Tapi bukan berarti akhir zaman atau kiamat ini adalah kehancuran bumi alam semesta, bukan. Tapi akhir zaman ini akhir zaman periode tertentu menuju ke periode berikutnya sebagai bentuk kiamah atau bentuk kebangkitan dari agama tauhid atau agama Islam. Kalau ada yang belum jelas silahkan di video sebelumnya saya sudah ada masalah kiamat itu bukan kehancuran. Jadi di sini sekali lagi menurut opini saya berani berkeyakinan bahwasanya Duriah Rasulullah yang bernama Syekh ini tidak akan menjadi Imam Mahdi karena memiliki beban sosial, beban lingkungan. Yang kedua, ternyata tugasnya itu hanya menuntaskan dan transisi, suksesi lah kurang lebih seperti itu. Jadi menuntaskan agenda dari Rasulullah dan transisi menuju ke kebangkitan agama tauhid, tapi tetap mendukung kebangkitan agama tauhid. Oke, untuk Imam Mahdi saya pikir cukup ya, karena ini kan remake. Nanti dilanjut dengan Ratu Adil dan Satria Piningit.
di video selanjutnya. Saya mau atur posisi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.